Kisah antara Akila dan Mohan kini benar-benar seperti mengulang kembali ke bab awal. Perjalanan mereka, masa-masa penuh pertengkaran, sindiran, dan ketegangan emosional. Di teras kafe, suasana kembali memanas saat Mohan tak bisa menyembunyikan rasa cemburunya. Ia melihat jelas raut wajah bahagia Akila ketika menerima kabar dari Mama Mayang lewat telepon bahwa malam nanti akan ada pertemuan keluarga antara Akila, Fatah, Amanda, dan Jordan. Pertemuan itu bukan hanya sekadar keluarga, tetapi juga sebagai bentuk restu terhadap kerjasama bisnis waralaba antara Akila dan Fatah. Akila terlihat begitu antusias sekali, hingga dengan semangatnya ia membagikan kabar itu pada teman-temannya, dan bahkan meminta doa agar kerjasama bisnisnya bersama Fatah berjalan dengan lancar dan sukses. Semangat Akila ini membuat Mohan terdiam, bukan karena ia tak senang, tetapi juga karena ada rasa cemburu di dalam dadanya, bercampur rasa kehilangan dan rasa bersalah. Meski kini hubungan dengan Raisa mulai terasa stabil, Mohan tetap tak bisa membohongi bahwa Akila masih punya ruang di hatinya. Melihat Akila yang tampak bahagia dan semakin dekat dengan Fatah, baik secara profesional maupun personal, membuat Mohan merasa seperti kehilangan sesuatu yang pernah begitu berarti untuknya. Namun ia sadar, ini semua adalah bagian dari pilihannya sendiri. Pilihan untuk menjauh demi melindungi Akila, walaupun kini justru menyakiti perlahan. Mohan benar-benar tak bisa menyembunyikan rasa cemburunya memang. Di balik sikap dinginnya dan kata-kata sindirannya yang terus terlontarkan, ada rasa tidak rela melihat Akila kini melihat semakin dekat dengan Fatah. Setelah mereka memutuskan untuk jalan masing-masing, Mohan memang berusaha keras untuk meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Tetapi pada kenyataannya, saat melihat Akila yang seolah kembali membuka hatinya untuk Fatah, hatinya justru semakin gelisah. Ia membaca gerak-gerik dan sorot mata Akila dengan tajam, dan dari sanalah Mohan merasa yakin bahwa Akila belum sepenuhnya bisa melupakan Fatah. Mungkin bukan soal cinta lama yang bersemi kembali, tapi lebih pada kenyamanan yang Akila rasakan bersama seseorang yang sudah mengenalnya luar dan dalam. Itu cukup untuk membuat Mohan merasa tergantikan. Sindiran demi sindiran ia lontarkan sepanjang hari itu, mulai dari hubungan bisnis Akila dan Fatah, hingga pertemuan keluarga yang akan berlangsung nanti malam. Bagi Mohan, semua itu adalah tanda-tanda jika Akila benar-benar sudah melangkah maju dan bukan bersamanya lagi. Akila yang tadinya bersemangat dengan kabar dari Mayang, perlahan mulai kesal menghadapi sikap Mohan. Rasa capek mental dan emosional menguasainya, hingga akhirnya ia memilih meninggalkan tempat itu dalam keadaan marah. Sesampainya di rumah, Akila pun langsung masuk ke kamarnya dan mencoba menenangkan diri sambil bersiap-siap untuk berganti pakaian. Malam itu, ia akan menghadiri makan malam penting bersama keluarga Fatah. Meskipun hatinya kacau, Akila tahu harus tetap tampil dengan tenang dan profesional di hadapan semua orang nanti malam. Di sisi lain, Fatah telah menerima panggilan dari Amanda, ibunya, yang mengabarkan bahwa malam nanti akan ada pertemuan keluarga antara dirinya dan juga keluarga dari Akila. Tanpa banyak pertimbangan, Fatah menyanggupi undangan tersebut. Apalagi ia tahu pertemuan ini menjadi langkah awal dari kerjasamanya dengan Akila dalam bisnis waralaba yang sedang mereka rancang. Meski di pertemuan Fatah terlihat siap, dalam hati sebenarnya ada keraguan yang cukup besar. Ia belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan Akila untuk benar-benar serius di dunia bisnis. Akila memang antusias, semangat, dan menunjukkan kemauan untuk belajar. Tapi bagi Fatah, semangat saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan konsistensi dan kestabilan emosional, apalagi di tengah kondisi Akila yang masih sering terguncang karena hubungan masa lalunya bersama Mohan. Namun melihat bagaimana Akila berusaha keras keluar dari keterpurukan, Fatah pun perlahan mencoba membuka hatinya untuk memberi kesempatan. Ia sadar bahwa bisnis ini bukan hanya soal keuntungan,
tapi juga tentang kepercayaan dan keyakinan. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang membuat Fatah gelisah, yaitu Zara. Zara adalah seseorang yang telah lama mendampinginya, seseorang yang mengerti dan selalu ada untuknya. Dan Fatah tahu jika ia mulai terlalu sering menghabiskan waktu bersama Akila karena bisnisnya, maka perlahan hubungan dengan Zara bisa terganggu. Ia takut akan menyakiti hati Zara. Dan lebih dari itu, ia takut kehilangan sosok yang selama ini begitu berarti baginya. Kini, Fatah berdiri di antara dua pilihan sulit, menjalani peluang baru bersama Akila dalam dunia bisnis atau menjaga hubungannya yang selama ini telah ia bangun bersama Zara. Pertemuan malam ini akan menjadi awal dari langkah besar, tapi juga makin menjadi awal dari pertaruhan perasaan yang lebih dalam. Sementara itu Mayang kini menunjukkan sisi yang jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai sosok yang keras, kaku, dan terlalu mengatur jalan hidup Akila, kini Mayang perlahan mulai melepas kontrolnya. Ia tidak lagi memaksakan kehendaknya, melainkan mulai memberikan ruang bagi Akila untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Termasuk ketika Akila menyampaikan keinginannya untuk memulai bisnis waralaba bersama Fatah. Mayang memang sempat ragu, apalagi mengingat kedekatan masa lalu antara Akila dan Fatah yang bisa jadi membangkitkan kembali luka lama. Tapi kali ini Mayang tidak ingin mengekang. Ia membiarkan Akila mengambil keputusan sendiri dan berani menanggung resiko dari apa yang ia pilih. Di balik perubahan besar ini, ada satu sosok yang sebenarnya belum diketahui oleh Akila, yaitu keberadaan sosok misterius yang terus menelepon Mayang belakangan ini. Penelepon misterius itu tahu segalanya. Ia tahu tidak hanya bicara soal masa depan Akila, tetapi juga menyentuh sisi emosional Mayang dengan cara yang tak terduga. Suaranya dengan tenang namun penuh keyakinan, memberi sudut pandang yang baru selama ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Mayang. Dan secara perlahan, kata-kata dari sosok ini berhasil mengubah cara pandang Mayang terhadap Akila. Mayang mulai sadar bahwa kebahagiaan Akila adalah hal yang jauh lebih penting dibanding gengsi, prestisi, dan sekedar apa kata orang. Bahkan, bukan hanya soal bisnis. Keputusan Mayang mengizinkan Akila untuk mengikuti pentas seni di sekolah yang dulu ia tolak mentah-mentah juga karena dorongan dari sosok misterius ini atau yang dikenal sebagai Ukno. Ada kemungkinan besar bahwa sosok misterius itu tak lain adalah Ukno, seseorang yang juga selalu hadir di balik layar untuk mendukung Akila diam-diam. Sosok yang selama ini hanya dikenal Akila lewat pesan-pesan anonim. Sementara itu, Amanda memang memilih mengambil sikap yang lebih netral dan dewasa. Ia menyerahkan segala urusan hati Fatah sepenuhnya kepada anak lelakinya. Apakah Fatah akan bersama Akila, Zara, atau bahkan wanita lain di luar sana? Amanda percaya Fatah tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang ibu, Amanda melihat betul bagaimana kedewasaan dan kebijaksanaan Fatah terbentuk dari waktu ke waktu. Ia tidak ragu bahwa Fatah akan memilih bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan akal yang matang. Namun Amanda juga tahu bahwa orang yang buta terhadap dinamika yang terjadi di sekitarnya. Ia paham bahwa adalah Jordan suaminya memiliki peran tersendiri dalam mendorong kedekatan Fatah dan Akila. Jordan melihat peluang besar dari kolaborasi antara dua anak muda ini, terutama dari segi bisnis. Baginya, semakin dekat hubungan personal Fatah dan Akila, maka akan semakin kuat juga pondasi kerjasama mereka dalam membangun bisnis waralaba yang sedang mereka rintis. Jordan memang punya kepentingan dan tidak ragu untuk menggiring situasi agar sesuai dengan arah yang keinginannya. Ia tahu bisnis antara Fatah dan Akila bukan hanya menjanjikan keuntungan secara finansial, tetapi juga pengaruh dan reputasi besar di kalangan pembisnis muda. Maka dari itu, Jordan bahkan siap turun tangan langsung mendukung penuh segala aspek bisnis mereka. Sementara itu, Zara kini benar-benar menunjukkan kedewasaannya. Meski di dalam hatinya masih tersimpan rasa khawatir, cemburu, dan bahkan sedikit sakit,
Setiap melihat Fatah kembali dengan Akilah, mantan kekasihnya, yaitu Akilah, Jar memilih untuk mengikhlaskannya. Ia sudah mendengar langsung dari mantannya atau Fatah tentang rencana bisnis waralaba yang akan dijalankan bersama Akilah. Dan semua resiko yang mungkin muncul karena kerjasama tersebut, Fatah tidak menyembunyikan apapun darinya. Dan itu yang membuat Jar memutuskan untuk tetap percaya dan mengizinkan Fatah. Jar tahu dalam posisi ini, ia bukan siapa-siapa secara hukum, dan statusnya hanyalah seorang pacar. Namun rasa cintanya kepada Fatah membuatnya berbesar hati. Ia sadar jika terus membatasi gerak Fatah, maka ia akan lakukan bukan mencintai, tetapi mengikat atau mengekang. Padahal cinta sejati adalah memberikan ruang sekaligus kepercayaan. Jara tidak ingin menjadi penghalang bagi perkembangan Fatah, terlebih di dalam dunia bisnis yang menjadi impian Fatah sejak awal.